Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian, para peserta pelatihan jarak jauh karya tulis ilmiah pengembangan profesi penghulu. Pada kesempatan ini kita akan mencoba memperdalam dan memperkaya pembelajaran kita. Adapun dasar hukum dari kepenghuluan ini sama-sama Bapak peserta bisa baca, yaitu Permenpan nomor 62 tahun 2005 tentang jabatan dan fungsional penghulu dan angka kreditnya, serta Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN nomor 20 tahun 2005 dan nomor 14A tahun 2005 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya. Dan yang ketiga adalah Peraturan Direktorat Jenderal Bimas Islam tahun 2008 juga tentang juknis pelaksanaan tugas dan penilaian angka kredit jabatan fungsional penghulu. Para peserta yang tetap bersemangat, tentu kita akan mencoba apa itu karya tulis ilmiah. Dalam bahasa Inggrisnya bisa dilihat di sini, we wrote this together, we share, we have each other, we had fun. Jadi ketika kita menulis, kita membagi ide secara bersama dan saling membantu. Tentu kita bertanya, mengapa jabatan fungsional tertentu seperti guru, dosen, widya iswara, apalagi termasuk penghulu, mengapa kita harus menulis ya, dalam bentuk karya tulis ilmiah? Beberapa definisi bahwa karya tulis itu adalah sebagai pekerjaan hasil perbuatan atau buatan maupun ciptaan. Juga karya tulis ilmiah itu bersifat ilmu pengetahuan, memenuhi syarat kaidah ilmu itu sendiri. Nah, kata ilmiah dengan prinsip-prinsip keilmuan runtut dan terukur, science, systematized atau systematic dan measurable. Jadi apa yang kita tulis itu runtun, ada ilmunya dan terukur. Saya yakin dan percaya teman-teman penghulu dengan pengalaman yang luar biasa akan mampu mewujudkan karya tulis ilmiah penghulu ini. Ada syarat yang sangat penting kita ketahui, yaitu API. Karya tulis ilmiah ini asli, dia itu perlu, ada ilmiah dan konsisten. Asli itu pemikiran dan pengalaman serta permasalahan yang diangkat dari dunia kerja kita sendiri, dan itu perlu rasanya bagi kita dan juga bagi halayak ramai. Kenapa masalah itu muncul dan kita carikan solusinya. Dan ilmiah mengikuti kaidah ilmiah. Ya, mengapa ini terjadi? Carikan solusinya serta kita ambil kesimpulannya. Selanjutnya kita konsisten dengan apa yang kita pikirkan dan kita tulis. Jika demikian karya tulis ilmiah penghulu, sehingga dia dapat dinilai. Bila tidak memenuhi unsur API ini, tidak bisa dinilai. Bapak peserta pelatihan jarak jauh, sebetulnya jenis karya tulis ilmiah penghulu itu ada 5, hasil penelitian atau survei, bisa kita lihat di sini. Selanjutnya dalam materi bersama saya, kita akan fokus pada hasil evaluasi, kajian, tinjauan atau ulasan maupun gagasan yang dalam bentuk makalah yang akan kita bahas pada materi dengan saya sampai tanggal 15, 16 dan 17 terakhirnya nanti. Jadi Bapak-bapak peserta pelatihan jarak jauh, sehingga bahasan kita akan membahas atau mencoba tentang konsep dasar karya tulis ilmiah, tahapan penulisan, sistematikanya, serta bahasa yang kita gunakan. Bapak-bapak peserta pelatihan jarak jauh yang saya muliakan, dengan dasar ya konsep dasar karya ilmiah ini, sehingga karya tulis ilmiah kita merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Jadi
Makanya orang-orang hebat karena dia banyak membaca, mampu dia menulis. Bapak Ibu banyak contoh yang telah kita lihat yang dekat dengan kita di Sumatera Barat. Seperti Buya Hamka, walaupun beliau telah meninggal sekian tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu, ternyata karya-karyanya bisa dibaca sampai saat ini. Sehingga karya-karya tersebut dia menggunakan bahasa tulis sebagai media, membahas konsep ilmu pengetahuan, disusun secara sistematis, dituangkan dengan menggunakan bahasa yang benar. Jadi memang kendala bagi kita sebagai ya jabatan fungsional memang menuangkan ide, pemikiran, dan permasalahan yang terjadi di dunia kita sendiri, di dunia kerja kita sendiri maksudnya, bagaimana kita tuangkan di atas kertas. Sehingga bukan kita saja yang bisa membaca, tapi generasi-generasi berikutnya juga bisa memahami dan membaca apa permasalahan terjadi tahun-tahun sebelumnya. Bapak-bapak peserta diklat, sehingga kita harus memahami bahwa ciri-ciri karya ilmiah itu adalah objektif, faktual, bermetode, cermat, dan jujur. Apa itu objektif? Intinya memiliki objek dan memberikan penilaian secara objektif terhadap objek tersebut. Maksudnya, nilailah permasalahan yang ada di lapangan itu secara objektif, bukan subjektif. Sehingga nanti timbul pemikiran bagi kita, mengapa permasalahan ini muncul. Dan nanti di tugas kita pada materi ini, Bapak Ibu telah bisa membacanya di portal kita sendiri. Berikutnya faktual. Apa itu faktual? Artinya karya ilmiah kita ini dibuat berdasarkan fakta yang dapat kita pertanggungjawabkan kebenarannya. Yaitu fakta yang tidak dibuat-buat. Memang fakta itu ada ketika Bapak Ibu melakukan tugas sebagai penyuluh di lapangan. Yang ketiga, bermetode. Karya ilmiah kita itu disusun berdasarkan metode ilmiah tertentu. Makanya orang sering mengungkapkan metode ilmiah itu adalah metode yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. 4, cermat dan jujur. Sehingga kita mengangkat permasalahan yang ada di karya ilmiah kita, hal yang sebenarnya terjadi. Tentu dalam dunia kepenghuluan. Bapak-bapak peserta pelatihan jarak jauh, insan akademik harus memiliki ciri antara lain. Kita sebagai penghulu atau jabatan fungsional tertentu, kita adalah insan akademik dengan ciri-ciri memiliki pengetahuan dan konsep keilmuan ya tentang bidang yang dibahasnya. Jelas, saya yakin dan percaya bahwa Bapak peserta PJJ ini memiliki pengetahuan di bidang kepenghuluan yang nanti Bapak bahas pada karya tulis ilmiah ini. Dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita manusia ini berikan rasa ingin tahu yang luar biasa. Mengapa ini terjadi ya? Oh, ada apa di sana ya? Nah, inilah rasa ingin tahu yang dimiliki oleh manusia. Kita tidak puas dengan apa yang ada di sekitar kita. Tentu kita pertama kali memang ingin memiliki rasa tahu apa sebenarnya yang terjadi di dunia kerja kita. 3, memiliki sifat terbuka. Jadi karya tulis ilmiah kita dan sebagai orang akademik, kita memiliki sifat terbuka atas kritik dan saran terhadap karya yang kita susun. Tidak selalu karya tulis ilmiah kita susun itu ya sudah mumpuni dan sebagainya. Makanya kita terbuka untuk kritikan kesempurnaan. Dari para penulis yang handal, dia bukan langsung bisa jadi untuk menghasilkan sebuah karya itu. Selanjutnya, kita harus berani jujur dalam mengungkapkan kebenaran, fakta apa yang sebenarnya terjadi. Objektif dalam memberikan penilaian terhadap masalah yang dikajinya. Jadi, jangan ditutup-tutupi masalah yang kita alami dan terjadi pada kepenghuluan. Yang keenam, kita harus berpandangan maju bahwa karya ilmiah ini sesungguhnya harus memberikan manfaat bagi dunia kerja kita sendiri dan bagi dunia di mana kita bergulut untuk membantu Kementerian Agama melalui kepenghuluan. Para peserta diklat atau pelatihan jarak jauh, karya tulis ilmiah merupakan kajian atas sebuah masalah
masalah tertentu yang tujuan pembahasannya harus mampu memberikan alternatif penyelesaian masalah tersebut. Nah, jadi dari masalah yang ada sehingga kita diberikan kesempatan untuk membahasnya, mencarikan solusinya. Sehingga alternatif pertama ini harus kita jalankan, alternatif kedua ini dan alternatif ketiga ini. Secara individu saya percaya dan yakin kepada Bapak-bapak semua peserta pelatihan jarak jauh ini, ya, permasalahan yang terjadi di dunia kepenghuluan tentu tidak sedikit. Dan teman-teman bisa membahasnya. Kenapa hal ini terjadi? Kenapa ya? Kenapa ya? Inilah pemikiran seorang yang berpikir ilmiah. Dia tidak puas dan selalu bertanya, mengapa ini terjadi? Ada apa ya? Nah, makanya selanjutnya teman-teman sekalian, karya ilmiah yang tidak mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis tidak bisa dikategorikan karya ilmiah yang baik. Jadi saya yakin dan percaya kita akan menjadi penulis karya ilmiah yang bermanfaat bagi dunia kerja kita dan bagi khalayak ramai pada umumnya. Tujuan penulisan karya ilmiah pertama jelas untuk memecahkan masalah yang ada di dunia kerja kita. Menambah pengetahuan, ilmu, membina kemampuan menulis ilmiah dan berpikir ilmiah penulisnya. Fungsinya bisa kita lihat di sini. Sebagai pendidikan, fungsi penelitian, dan fungsi pengembangan. Nah, nanti kita akan coba perkaya dalam slide dan pertemuan berikutnya. Bapak-bapak, peserta pelatihan jarak jauh, karya tulis ilmiah penghulu ini, jadi karya ilmiah itu memiliki beberapa fungsi. Jelas? Jenisnya, nah, pertama makalah. Dalam kesempatan ini, kita akan fokus pada makalah saja dulu. Apa itu makalah? Karya ilmiah yang berisi ide berdasarkan pada studi pustaka atau kajian lapangan sebagai syarat penyelesaian tugas pada salah satu mata kuliah. Karena itu cukup dengan membaca beberapa buku yang berkenaan dengan mata kuliah tersebut, kemudian menyusun laporan tertulisnya. Nah, memang definisi dalam mata kuliah, tetapi ketika kita bawakan kepada kepenghuluan, berarti studi pustaka teman-teman akan mencari pemecahan masalah yang ada di kepenghuluan. Sehingga itu nanti kita membaca beberapa buku sumber yang berkenaan dengan permasalahan yang terjadi itu. Nah, nanti kita akan coba memperkaya pada materi-materi berikutnya. Yang kedua adalah laporan penelitian. Khusus untuk pertemuan ini kita hanya terfokus pada makalah saja. Bapak-bapak peserta pelatihan jarak jauh. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.